Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dari kelompok 3 kelas 7 SMPN 9 Banjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febrianti dari kelompok 3 kelas 7 SMP 9 Banjarsari. Tahukah teman-teman, kadang bentuk bulan yang kamu temui sering berubah-ubah, kadang terbentuk bulat, sempurna, setengah lingkaran, sabit, bahkan tidak terlihat. Lalu, manakah bentuk bulan yang sebenarnya? Bulan adalah satelit alami dari bumi dan satelit terbesar kelima dalam tata surya kita. Bulan adalah beda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, dan selama ini bulan terlihat terang karena pantulan dari cahaya matahari. Walaupun bulan terlihat sangat putih dan terang, namun permukaan bulan sangatlah gelap. Jarak orbit bulan dari bumi saat ini adalah sekitar 344.000 km. Sejak zaman dahulu posisinya yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Para ilmuwan banyak yang berpendapat bahwa bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Tak lama setelah pembentukan bumi, ada banyak hipotesis mengenai asal-usul dari bulan. Hipotesis yang paling banyak diterima saat ini adalah di mana bulan terbentuk dari perpisahan-perpisahan yang terlepas setelah sebuah benda langit yang seukur dengan Mars bertabrakan dengan bumi. Jadi, seperti apakah bentuk bulan yang sebenarnya dan juga fase-fase lainnya? Bentuk bulan dan fasenya. Sebenarnya, bentuk bulan akan dipengaruhi oleh fase dari bulan itu sendiri. Bulan akan selalu berputar mengelilingi bumi atau biasa disebut dengan revolusi bulan. Untuk sekali revolusi terhadap bumi akan membutuhkan waktu 29,5 hari. Pada aslinya bentuk bulan adalah bulat seperti bola. Namun seperti yang kita ketahui, bulan tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari matahari. Bagian bulan yang terkena oleh sinar matahari juga akan berbeda-beda karena revolusi bulan tersebut. Fase bulan baru adalah fase di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Fase ini memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada fase ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi akan dihalangi oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari, sehingga bulan tidak akan terlihat dari bumi. Fase bulan sabit awal melewati fase fase bulan akan bergerak meninggalkan konjungsi titik tengah antara matahari dan bumi. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari tidak sampai setengahnya. Bulan terlihat dari bumi terbentuk sabit karena cahaya terpantul hanya bagian sabit yang mencapai bumi. Bulan sabit semakin hari semakin besar hingga hari ke-15 dari bulan baru. Permukaan bulan akan utuh terlihat dan disebut dengan bulan purnama. Fase paruh awal sering disebut juga dengan fase setengah bulan. Pada fase ini kita bisa melihat setengah bulan terang dan setengah bulan bayangan. Posisi bulan pada fase ini berada pada sudut 90 antara bumi dan matahari. Fase cembung awal. Fase selanjutnya dinamakan cembung awal. Saat ini, bulan berada sedikit di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga ketika kita melihat bulan dan bumi, bentuknya menjadi cembung atau
sebulan purnama, ketika matahari, bumi, dan bulan pada satu garis lurus sama seperti saat fase. Namun posisi bulan yang diterangi matahari menghadap bumi. Cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar, sehingga hasilnya adalah bulan terlihat bulat sempurna. Secembung akhir. Setelah melewati setengah perjalanan, fase bulan akan kembali ke awal. Pergerakan bunga terus ke barat. Mengakhiri fase bulan ini, bulan akhirnya akan kembali ke posisi awal, di mana akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Salah satu hal yang akan dipengaruhi oleh fase bulan adalah pasang surut air laut pada belahan bumi yang sedang mengalami bulan purnama. Jarak air laut dengan pusat bulan akan lebih dekat dibandingkan jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Hal yang sama akan terjadi pada belahan bumi yang mengalami bulan baru. Jarak air laut dengan pusat bulan lebih jauh daripada jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Hal ini akan mengakibatkan gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada bumi untuk menarik air laut. Air laut menjadi sedikit lebih tinggi terhadap permukaan bumi. Ini yang disebut air laut pasang. Air laut surut akan terjadi saat belahan bumi yang tidak mengalami bulan purnama maupun bulan baru, karena adanya peningkatan ketinggian air laut pada bagian yang mengalami bulan purnama maupun bulan baru, maka belahan bumi lainnya akan mengalami permukaan laut yang surut. Ketika separuh air laut surut lebih banyak karena bagian bumi tersebut berada tempat di tengah antara bagian yang mengalami bulan purnama dan bulan baru. Nah, itu dia bentuk bulan dan fasenya serta pengaruhnya untuk bumi. Apakah kamu memiliki pertanyaan mengenai hal ini?